91,9 FM. 91,9 FM. Radio Al-Hikam. Radio Al-Hikam. Radionya orang Sangatta. Media dakwah dan hiburan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pendengar Radio Al-Hikam 91.9 FM dan penonton live streaming Facebook Radio Al-Hikam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali ini program pengajian on air dan online atas kerjasama Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Kutai Timur dengan Radio Al-Hikam ini bisa berjalan. Alhamdulillah, malam ini seperti biasa, malam minggu akan diisi oleh Ustadz Mahfud Effendi. Insya Allah beliau akan membawakan materi dari kitab Bidayatul Hidayah yang masih seputar bab fikih ya Ustadz ya. Oke, akhlak. Fikih akhlak ya. Mari kita sama-sama mendengarkan apa yang beliau sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua dan pendengar. Kepada Ustadz Mahfud Effendi, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min yaumina hadza ila yaumin nahdah. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para pendengar setia Radio Al-Hikam dimanapun Anda berada, para pemirsa live streaming serta para hadirin yang hadir meluangkan waktunya di studio. Alhamdulillah, pada malam hari ini atau pada kesempatan ini kita dapat bertemu kembali atau dapat tes 1 2 tes. Satu dua, mohon maaf kendala teknis. Alhamdulillah, ya, saya ulangi kembali bahwasanya pada malam hari ini kita kembali dalam 1 jam ke depan kita akan belajar bersama. Kita akan membahas kitab Bidayatul Hidayah karya Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan suratul Fatihah kepada Nabi Muhammad, kemudian pada keluarga, sahabat dan orang-orang yang telah mengikutinya, wabil khusus kepada sahibul hadal kitab atau mu'alif hadal kitab. Liridailah wa li syafaati Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi ila yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan ila hadrati Syekh Al-Imam Al-Alamah Al-Arif Billah Abu Hamid bin Abdul Muhammad Al-Ghazali At-Tusi wa Syekh Al-Alim Al-Almah Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari. Lahumma wa lana al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ani wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Pada kesempatan ini atau pada malam hari ini kita akan membahas adab atau etika atau sopan santun kita saat apa atau ketika apa. Di sini jelaskan adab ma ba'datul isyamsi ila zawal, yakni adab atau etika apa yang telah akan dilakukan ba'datul isyamsi setelah munculnya atau terbitnya matahari ila zawal sampai dengan tergelincirnya matahari. Jadi ketika kita selesai melaksanakan sholat subuh, ini ada jeda waktu sampai kemudian memasuki waktu sholat duhur. Nah, di dalam waktu atau rentang waktu yang setengah hari ini apa saja yang kemudian kita lakukan. Nah, ini di dalam kitab ini kita akan dijelaskan sebagaimana yang telah dikarang atau sebagaimana yang telah diajarkan atau disampaikan oleh Imam Ghazali. Faida tolatis syamsu, maka ketika telah terbit asyamsu matahari, wartafaat dan telah muncul atau menaik, artinya matahari telah menaik, bukan hanya terbit tapi sudah mulai naik meninggi. Qadara rumhin, sekiranya satu tombak, fasolli maka solatlah rokaateni, fasolli rokaateni maka solatlah dua rokaat. Wadzalika inda zawalil waktil karohati lis solati fa innaka makruhatun mim ba'dil faridah, mim ba'dil faridatis subhi. Artinya ketika matahari telah terbit kemudian sudah tinggi sekitar satu tombak, maka ini ada amalan atau ada ibadah yang kita lakukan. Di sini disampaikan bahwasanya kita disuruh untuk apa? Untuk sholat 2 rakaat. Ingda zawalil waktil karihah, artinya ketika waktu karihah, waktu karohah itu sudah selesai. Karena memang setelah sholat subuh ini tidak boleh melakukan sholat apapun sampai kemudian matahari telah terbit atau sudah naik sekiranya setinggi satu tombak. Ini. Kemudian faida adhan nahar, dan ketika waktu itu sudah agak siang, artinya sudah tinggi matahari ya, sudah terbit kemudian sudah tinggi, fasolli sholat duha maka sholatlah sholat duha. Artinya kita dianjurkan atau diperintahkan untuk bersolat duha. Arba'an 4 rakaat, ausitan 6 au samanian ataupun 8. Masna artinya 2 kali salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Faqat nukilat hadhil a'dad kulluha an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bilangan 4, bilangan 6, bilangan 8. Kemudian setiap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam ini telah disampaikan atau ini telah dinukil, bilangan ini atau 4, 6, 8 ini adalah dinukil dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassolatu khairun, wassolatu khairun, artinya jumlah bilangan 4, 6, 8 ini semuanya baik. Kulluha khairun kulluha, artinya ketika kita ingin sholat duha 4 rakaat monggo silahkan, 6 monggo, 8 monggo, atau ketika waktu sudah mepet atau sudah karena apa mungkin 2, nanti di sini akan dijelaskan bisa. Famang sya'afal yaktasir, bagi siapa yang menginginkan memperbanyak atau mengambil bilangan yang banyak maka silahkan. Wa man syaa, dan barang siapa yang ingin menghendaki falistaklil maka bisa memilih bilangan yang paling sedikit. Artinya sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kapasitas kita. Ketika kita ingin mengambil 4, 6, 8 atau lebih banyak 12 bisa juga. Artinya di dalam kitab ini menjelaskan atau dijelaskan bahwa sholat duha ini sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi, maka kita sebagai umatnya
sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita juga melaksanakan meskipun ini sunnah, namun jikalau tetap ini dilaksanakan secara istiqomah maka pahalanya juga besar. Di sini saya membawa kitab Fathul Mu'in, dijelaskan wa yusannu ad-duha, dan salat duha ini disunnahkan di qauli ta'ala yusabbihna bil asyi wal isyraq, dan mereka telah memahasucikan Allah Subhanahu wa taala di waktu sore dan isyraq. Isyraq itu waktu pagi. Qala Ibnu Abbas, bagaimana yang telah disampaikan oleh Ibnu Abbas, salatul isyraq salatul duha. Sebenarnya salat isyraq itu adalah yang dimaksud adalah salat duha. Ketika kita mengatakan kita salat isyraq itu bimakna dalam kitab ini Fathul Mu'in, Ibnu Abbas mengatakan salat isyraq itu adalah ya salat duha itu sendiri. Rawiha Syekhani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ausani khalili. Ini diriwayatkan oleh Syekhani Imam Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ausini khalili sallallahu alaihi wasallam bi salasin. Bahwasanya beliau ini diberikan wasiat 3 perkara, yakni siyami salasati ayam, puasa 3 hari min kulli syahrin, setiap bulan. Kemudian warakaat duha, warakatai duha, dan sholat 2 rakaat, sholatnya duha, yakni sholat duha 2 rakaat. Ini juga diwasiatkan oleh Nabi. Wa an utira, dan sholat witir qabla an anama, sebelum melakukan atau sebelum kita beranjak ke tidur atau ingin beristirahat. Maka kita ini dalam ayat ini diperintahkan atau diberikan wasiat untuk sholat witir sebelum tidur. Wa ruwiya Abu Dawud annahu sallallahu alaihi wasallam subhata duha, ini mengajarkan kesunahan yang terdapat di dalam sholat duha. Atau gini maksudnya, bahwasanya sholat duha itu adalah ibadah yang sifatnya sunnah, bukan wajib. Nah, di dalam ibadah sunnah ini Nabi mengajarkan bagaimana untuk kita ikuti atau untuk kita terapkan. Sholataha maksudnya adalah sholat duha. Samaniya rakaatin, 8 rakaat. Wasallama, dan kemudian beliau salam mingkul li rakaataini, dari setiap 2 rakaat salam. Jadi yang dilakukan oleh Nabi di dalam kitab Fathul Mu'in ini, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud ini, bahwasanya Nabi ini sholat duha 8 rakaat, dan di setiap 2 rakaat itu salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wa aqalluha rakaatani, dan yang paling sedikit jumlah bilangan yang paling sedikit di dalam kitab Fathul Mu'in ini hanya rakaatani. Jadi ketika kita sholat duha 2 rakaat itu tidak masalah. Ini yang paling sedikit tuh aqalluha. Wa aktsaruha samanin, dan yang paling banyak ini 8. Di dalam kitab ini dijelaskan bahwasanya yang paling banyak 8. Kama fi tahqiq wal majmu', sebagaimana yang terdapat dalam tahqiq dan majmu'. Dan orang ulama sebagian besar telah sepakat bahwasanya yang paling banyak adalah samanin, artinya 8 rakaat. Namun tidak berhenti di situ saja, ada kelanjutannya. Wahya afdaluha, artinya samanin atau 8 rakaat ini adalah bilangan yang paling afdal, atau yang paling baik, atau yang lebih utama, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi. Ala ma fi raudhah wa aslha, sebagaimana yang terdapat dalam kitab Raudhah. Fa yajuzu ziyadatu 'alaiha bi niyatiha ila singtai asyarata, dan ini ada kelanjutannya, fa yajuzu az-ziyadatu 'alaiha bi niyatiha ila singtai asyarata, artinya kita boleh menambah bilangan atau menambah jumlah rakaat sampai dengan 12 rakaat, berarti 2 salam. Nah, ini anjuran bagi kita jikalau kita atau etika jikalau kita ingin melaksanakan sholat duha. Fa yang babu ayyusallama min kulli raka'ataini, artinya ini disunahkan atau dianjurkan untuk apa? Untuk salam di setiap 2 rakaat kita salam. Wa waktuha min tirfa'in min irtifa'i syamsi, dari munculnya atau dari matahari sudah mulai meninggi
qadra rumhin, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, ila zawali. Artinya waktu pelaksanaan sholat duha ini dimulai dari matahari sudah terbit setinggi tombak, kemudian batasannya sampai ila zawal, sampai dengan matahari tergelincir itu artinya sudah matahari sudah melewati bayangan. Kalau masih di tengah-tengah pas atau ketika waktu matahari terbit atau dengan matahari tenggelam, ini waktu-waktu haram untuk melaksanakan ibadah apapun. Karena ini ada yang menjelaskan bahwasanya di waktu-waktu ini matahari terbit, pas terbit, kemudian waktu matahari pas di tengah-tengah, kemudian waktu ketika pas terbenam, maka ini tidak boleh melaksanakan sholat. Jadi kesimpulannya, ketika kita ingin mengambil bilangan yang paling sedikit, wa aqall wa aksar 8 atau 12, maka silahkan. Kalau kita ingin yang paling sedikit 2 rakaat, kita bisa 4, 6, 8, 10, 12, tidak masalah. Kalau kita ingin cari afdolnya, sebagaimana banyak riwayat, kemudian sebagaimana banyak yang disepakati oleh ulama, maka ambil bilangan 8. Ini yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini keterangan sedikit dari kitab Fathul Mu'in. Kemudian saya jelaskan atau saya lanjutkan lagi, falaisa ba'da tulu'il wa zawali ratibatun ila hadhis sholawat. Artinya setelah terbitnya matahari sampai dengan wazawal, ba'da tulu'il wazawali, sampai dengan tergelincirnya matahari, ratibatun ila hadhihi sholawat, tidak ada sholat-sholat atau kegiatan-kegiatan yang bisa dikerjakan kecuali sholat duha ini. Namun hujjah ini tidak paten, artinya tidak kemudian menjadi baku, menjadi paten. Karena memang tidak menutup kemungkinan di waktu-waktu ini kita melakukan sholat lain. Misalkan ada sholat jenazah atau sholat mayit. Kan di sini jelaskan bahwasanya antara waktu subuh, antara waktu subuh sampai dengan ila zawal, itu kita tidak boleh melakukan ila hadhihi sholawat, tidak boleh melakukan sholat kecuali sholat duha. Namun jikalau memang dalam keadaan tertentu, ada orang yang kemudian meninggal dunia dan itu disolati di waktu-waktu ini, maka ini gugur. Artinya dalam keadaan tertentu fasal ini dapat runtuh dengan sendirinya. Namun jikalau tidak ada dalam keadaan darurat, tidak ada keadaan yang demikian, maka ini menjadi ukuran atau bisa menjadi standar yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Fama fadula minha min awqatika, maka jikalau masih ada lebihan atau waktu yang tersisa min awqatika dari waktumu, falaka fihi arba'u halatin. Jadi ada 4 hal atau 4 amalan yang dapat kita lakukan. Artinya dari waktu setelah matahari setinggi tombak, artinya sudah terbit, kemudian sampai dengan matahari tergelincir, waktu tergelincirnya matahari itu waktu mau masuk sholat duhur. Jikalau masih ada waktu, maka ini ada 4 perkara yang dapat kita amalkan untuk mengisi waktu. Karena memang ini etikanya adalah etika ketika matahari sudah terbit atau sudah muncul sampai dengan ila zawal, sampai dengan tergelincirnya matahari. Al-halatul ula atau ini fasal atau hal ahwal yang pertama, wahya al-afdol ang tasrifahu fi thalabil ilmi. Ketika kita sudah selesai melaksanakan sholat duha dengan rangkaian bilangan yang kita pilih sesuka hati kita, pilih yang mana terserah, maka ada 4 hal atau 4 perkara yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah untuk kita dianjurkan untuk apa? Fi thalabil ilmi, untuk mencari ilmu, untuk menuntut ilmu. An-nafi'i, ilmu yang bermanfaat, dunal fudul, bukan ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Artinya
seharian. Ini saya membacakan setengah hari. Setengah hari ini mulai kita selesai melaksanakan sholat duha sampai dengan masuk waktu sholat duhur, berarti rangkaiannya kurang lebih 6 jam. Ya, 6 jam yang kemudian kita akan melakukan amalan-amalan atau 4 amalan ini yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah untuk mencari atau untuk belajar ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat itu yang seperti apa? Di sini Imam Ghazali beliau menjelaskan wal ilmu nafi atau ilmu yang bermanfaat itu ma yazidu fi khaufika minallahi ta'ala. Artinya ilmu yang dapat menambah kita, atau ilmu ketika kita selesai atau mendapatkan sesuatu pengetahuan ilmu atau apa, itu dapat menambahkan apa? Khauf kita, rasa takut kita terhadap Allah. Karena seperti yang saya sampaikan, yang tertera dalam kitab ini, bahwasanya semua yang ada di dunia ini, bahkan alam semesta, ini semuanya adalah melalui atau diawasi atau diliputi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya semua gerak-gerik kita, semua apa yang ada di dalam hati kita itu telah diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam keadaan apapun kita, dalam setiap waktu kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang kita sebagai hambanya, maka tidak ada satu hal pun yang dapat kita banggakan. Apalagi kalau kemudian kita membanggakan diri, sombong. Naudzubillah, naudzubillah. Artinya ini satu hal yang kemudian kita tidak bisa dilakukan. Karena memang sebagai hamba yang dhaif, hamba yang lemah, kita tidak mampu kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kriteria ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, ilmu dikatakan bermanfaat itu jikalau wayazidu fi basiratika fi uyubi nafsika. Artinya jikalau kita mendapatkan ilmu yang baru atau sebuah pengetahuan atau sebuah materi yang apa, ini dapat menambah batin kita. Artinya aib yang ada di dalam diri kita, yang apa yang telah kita lakukan itu seakan-akan kita, ya karena memang ini kondisi atau dalam keadaan penuh dengan aib, penuh dengan cacat, maka kita sudah barang tentu ini apa, batin kita tahu bahwasanya saya ini adalah hamba yang lemah, saya ini adalah hamba yang penuh dengan aib dan seterusnya. Jadi tidak ada yang patut saya banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kemudian kita kalau ingin membanggakan kepada orang lain, kepada hambanya, maka naudzubillah, ini jelas salah, niat kita salah. Karena seperti di muqaddimah kemarin, bahwasannya jikalau kita belajar, jikalau kita melakukan apapun bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, jelas niat apapun itu bentuk amalan, maka semuanya salah. Apalagi jikalau kemarin di awal disampaikan bahwasanya orang-orang atau beberapa tingkatan itu memang ada satu golongan, dia mencari ilmu hanya untuk apa? Untuk mencari mal wal jah, untuk mencari harta, untuk mencari jah, pangkat, kedudukan. Kondisi atau kelompok orang seperti ini adalah orang-orang yang mengkhawatirkan. Bisa dikatakan kelak khawatir jikalau mereka semua adalah akan su'ul khotimah jikalau tidak segera bertaubat. Maka dari sini jelas begitu penting bagaimana kemudian kita menata niat kita, memperbaiki diri kita setiap waktu, muhasabah ya, untuk memperbaiki niat, melakukan amalan apapun, melakukan rangkaian ibadah apapun itu bentuknya, baik ibadah-ibadah yang sifatnya duniawi ataupun ukhrawi, ya, itu semuanya harus kita tata dulu niatnya. Jangan sampai kemudian kita menjadi orang-orang yang merugi, orang-orang yang telah melakukan ibadah beberapa tahun kemudian tidak mendapatkan apa-apa kecuali ta'ab, kecuali lelah, ridho, dan selain apapun itu tidak didapatkan. Kemudian selanjutnya kriteria ilmu yang bermanfaat, jikalau kita belajar, jikalau kita mendapatkan sesuatu, wa yazidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbika. Ini dapat menambah makrifat kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini menjadi satu indikator yang bisa kita lihat, ya, bisa kita tangkap
bahwa jikalau kita telah mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka sudah barang tentu kita akan menambah makrifat kita dengan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan melakukan apapun, semuanya itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang penciptaan kita manusia itu untuk untuk beribadah. Selanjutnya lagi, kriteria selanjutnya ilmu yang bermanfaat itu wa yuqallilu min raghbatika fid dunya. Yuqallilu itu menyedikitkan atau kita sedikit raghbatika itu demen, cinta pada dunia. Artinya cinta kepada dunia ini perlahan-lahan kita reduksi, kita hilangi. Ini kriteria ilmu yang bermanfaat. Artinya yuqallilu bi raghbatika fid dunya. Kita perlahan-lahan sedikit demi sedikit hubud dunya atau cinta kepada dunia ini harus kita tinggalkan, harus kita reduksi, harus kita kurangi secara perlahan. Wa yazidu fi raghbatika fil akhirah, dan menambahkan suka kepada akhirat. Artinya hal-hal yang berkaitan dengan ibadah orang tersebut sangat gemar, sangat suka. Nah, ini bisa dikatakan bahwasanya kita semua adalah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jikalau bukan yang telah kita sebutkan atau yang bukan yang kita sampaikan di awal sampai ini tadi, maka ini sebuah barang tentu ini termasuk naudzubillah tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tapi ini sebagian saja sebagaimana yang telah disampaikan oleh beliau Imam Ghazali. Iftahu basiratika bi afati amalika, dan ini membuka mata hati kita dengan bahaya amal-amal kita. Artinya gini, bisa jadi ini sebagai bahan untuk mengkoreksi diri kita sendiri atau diri masing-masing. Artinya dengan apa yang kita miliki saat ini, dengan apa yang kita punyai ini, bagaimana kita bisa introspeksi, bagaimana kita bisa melakukan sebuah koreksi apa yang sudah kita amalkan, apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ini, sehingga amal-amal yang bahaya, amal-amal yang sekiranya ini membahayakan, maka kelanjutannya di sini hatta tahtariza minha, sampai kemudian bisa menjaga bahaya tersebut. Ilmu yang bermanfaat tadi dapat menjaga bahaya, artinya bisa mencegah atau bisa menjaga sehingga kita tidak melaksanakan hal-hal yang membahayakan. Ini bisa menjadi pepeling, peringatan, ya, perkeling. Kemudian wayut liaka, dan dapat menunjukkan ala maka yidi syaitoni, dapat menunjukkan tipu daya setan. Artinya jikalau kita mendapatkan, maka ini dapat menunjukkan ini tipu daya syaitan. Bagaimana rasa kemudian malas untuk melakukan aurat, membaca aurat, wirid-wirid. Bagaimana kemudian jikalau kita terasa berat untuk melakukan sebuah amalan. Nanti di akhir atau di bab selanjutnya atau di materi ini kita akan membahas ini termasuk salah satu tipu daya setan. Artinya setan sudah mulai memasukkan bisikan-bisikan khotir atau bisikan yang kemudian ini was-was atau bisikan ini yang tujuannya agar kita semuanya lalai, lupa untuk berzikir, lupa untuk membaca wirid-wirid yang telah diajarkan. Nah, ini ketika sudah posisi seperti ini, maka harapannya dengan ilmu yang bermanfaat itu bisa bisa terhindar dari tipu daya setan. Sebagaimana kita salah niat tadi. Ya, kita niat belajar, niat mengamalkan ilmu bukan karena apa-apa, yakni untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan untuk bekal kelak di akhirat, bukan untuk yang lainnya, bukan untuk pamer, bukan untuk riya, bukan untuk berdebat, bukan untuk mendapatkan kemarin itu simpati, bukan untuk mendapatkan apapun, namun tujuannya hanya satu, ini untuk bekal atau mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan yang paling pokok atau tujuan yang paling puncak kepada setiap hambanya ketika melakukan ketika melakukan apapun itu bentuknya. Maka jangan sampai niat kita salah. Fa'in kungta min ahlihi, fa'in kungta jikalau kita atau jikalau kamu min ahlihi, dari ahli ilmu atau orang yang sudah memiliki ilmu atau yang sudah memiliki beberapa fan keilmuan, fahasilhu, maka kalau bisa ini usahakan semaksimal mungkin
Wa'mal bihi, kemudian amalkan dengan baik, dengan sama seperti halnya yang telah dipelajari. Artinya bukan hanya sekedar diketahui saja, namun sampai tataran implementasi, sampai tataran pengamalan. Bukan hanya sekedar pengetahuan yang semakin hari semakin menumpuk, bukan seperti itu. Tapi apa? Wa'mal bihi, sudah diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tsumma 'allimhu, kemudian lantas diajarkan. Ilmu tersebut diajarkan. Ketika sudah mengetahui, sudah diamalkan, maka ini diajarkan. Wad'u ilaihi, dan ajaklah, dan artinya mengajak kepada untuk mencari ilmu atau mengajak kepada ilmu. Faman alima dzalika, dan bagi siapa yang telah mengetahui atau orang yang berilmu kemudian wa amila bihi, dan mengamalkan ilmunya, tsumma 'allamahu, dan mengajarkannya, wada'a ilaihi, dan mengajak, fadzalika yud'a aziman fi malakutis samawat. Artinya jikalau orang hamba yang telah memiliki ilmu kemudian dia mengamalkan dalam kehidupannya sendiri, sudah barang tentu kalau dia mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari maka akan menjadi sebuah kebiasaan yang baik, good habit, dan ini akan menjadi ciri khas atau watak orang tersebut. Dia sudah tahu, sudah alim, kemudian sudah mengamalkan, amil juga, dia lantas mengajarkan. Ya, jadi ilmunya bukan hanya sekedar retorika, bukan hanya sekedar pengetahuan saja, tapi sudah masuk ke pengalaman dan juga diajarkan. Kemudian mengajak kepada banyak orang untuk apa? Untuk mencari ilmu dan untuk mengamalkan ilmu. Maka jikalau ada seorang yang demikian ini yud'a aziman, maka akan dipanggil sebagai orang-orang yang agung, orang-orang yang mulia fi malakutis samawati, di dalam atau di kerajaan langit. Artinya orang yang demikian ini yang memiliki ilmu, mengamalkan, kemudian mengajarkan dan mengajak pada ilmu, ini akan di kerajaan langit merupakan apa? Salah satu orang-orang yang agung, artinya kedudukannya tinggi. Bi syahadati Isa alaihissalam, dan ini akan dipersaksikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi begitu mulianya ketika kita memiliki ilmu, kemudian mengamalkan, kemudian mengajarkan, sampai mengajak kepada orang lain untuk bagaimana kita mencari, kemudian mengamalkan, dan juga untuk mengajarkan ilmu tersebut. Jadi ketika kita sekecil apapun memiliki pengetahuan, memiliki ilmu, lebih-lebih ilmu agama, maka kalau bisa kita sedikit perlahan-lahan. Kalau memang tidak secara full banyak kita melakukan, maka kemarin seperti yang saya selalu saya sampaikan, maka ada prosesnya bagaimana kita latihan sedikit demi sedikit, kita amalkan yang telah kita ketahui. Karena memang buah dari ilmu itu sendiri adalah al-amalu bihi, yakni apa? Mengamalkan ilmu tersebut. Jadi bukan hanya sekedar tumpukan teori, tapi sudah diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Faida farongta, maka apabila kamu telah selesai min dzalika kullihi, dari semuanya tadi, mencari ilmu dan segala tetek bengeknya, wa farongta min islahin nafsika dhahiran wa batinan, dan selesai min islahin nafsika, dari memperbaiki jiwamu secara dhahir, wa batinan, dan dhahir batin kita sudah memperbaiki, wa fadula syai'un min awqatika, dan masih tersisa waktu min awqatika, dari beberapa waktumu, fala ba'sa ang tastagila bi'ilmil madhabi fil fiqhi. Artinya hal yang pertama yang akan kita lakukan dari waktu munculnya matahari ini, selesai melaksanakan sholat duha lah, sampai dengan tergelincirnya matahari masuk sholat duhur, yang pertama adalah mencari ilmu atau belajar ilmu agama. Nah, ini jikalau kita selesai melaksanakan ini yang pertama, namun masih tersisa waktu, maka di sini kita fala ba'sa ang tashtagila bi ilmil madhab, artinya kita tidak masalah menyibukkan diri untuk mempelajari bi ilmil madhab, yakni madhab yang ada di dalam Islam, fil fikhi, di dalam ilmu fikih, di ta'rifa bil furu', artinya dalam fikih ini ada beberapa madhab yang kemudian kita ikuti, ya, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Kalau kita
menurut Syafi'i kebanyakan, maka di sini fala ba'sah, kita tidak masalah menyibukkan diri atau belajar untuk mempelajari madhab-madhab yang ada di dalam ilmu fikih. Karena memang apa? Ketika kita banyak mengetahui perbedaan-perbedaan di dalam madhab, kita akan semakin bijak, kita akan semakin dewasa, kita akan semakin menyikapi permasalahan yang ada itu akan enak, akan luas. Bukan kita satu fanatik terhadap satu madhab, kemudian dengan madhab yang lain disalah-salahkan. Oh, kamu salah karena pengikut kamu sedikit, kita yang paling banyak. Tidak demikian. Bukan merasa kemudian paling benar sendiri, karena memang kita kelompok yang banyak, sawadul aqdam. Ya, mengikut madhab Imam Syafi'i, katakanlah banyak ulama-ulama, kitab-kitab karangan ulama dari madhab Syafi'i, kemudian kita adalah paling benar sendiri, sedangkan kalian yang tidak atau yang di luar madhab ini salah. Tidak demikian. Kalau kita semakin banyak pengetahuan tentang perbedaan-perbedaan ini, kita akan semakin apa? Akan semakin luas, akan semakin bijak dalam apa? Dalam menyikapi semua permasalahan yang ada. Kenapa orang ini kok sholatnya tidak seperti kita? Ya, kalau dia tahu perbedaan madhab dalam fikih ini, maka ternyata si A ini mengikuti madhab ini, sehingga dalam praktek sholatnya tidak seperti yang kita lakukan. Ya, tidak masalah. Dia akan lebih nyaman menyikapi atau lebih bijak dalam menyikapi masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Ini dalam kitab ini tidak dipermasalahkan fala ba'sa. Terserah, monggo, tidak ada bahaya jikalau masih ada waktu, ya, kita belajar madhab atau perbedaan-perbedaan madhab yang ada di dalam ilmu fikih. Karena memang fikih itu sangat banyak dan sangat menarik kalau kita dapat menguasai 4 madhab ini. Ya, gitu, kehidupan kita atau tingkah laku kita, amaliyah kita dalam sehari-hari itu akan lebih ini tadi luas. Namun jikalau hanya fanatik, dan itu fanatik yang membabi buta, ini berbahaya. Oleh karena itu, jikalau kita memang dalam koridor ini kita mengikuti Imam Syafi'i, maka jadilah pengikut Imam Syafi'i yang toleran, yang menghargai banyak perbedaan. Karena memang dalam fikih ini banyak perbedaan, apalagi dalam hal-hal yang furu' itu banyak sekali perbedaan, ya. Kecuali kalau dalam usul itu sudah ada batasnya. Tapi kalau dalam hal furu' yang cabang-cabang kecil-kecil ini, banyak perbedaannya. Dan ini tentu jangan sampai menjadikan satu sebab kita terpecah-pecah, kita tercerai-berai. Jangan. Ini biasa, hal yang furu' itu dalam fikih itu banyak sekali perbedaan. Selanjutnya, fa'ing da'atska nafsuka, jikalau suatu saat nafsu atau keinginan kita, jiwa kita ini mengajak kita ila tarki ma dzakarnahu minal auradi wal azkar. Jikalau hati kita, nafsu kita ini mengajak untuk apa? Ila tarki ma dzakarnahu, mengajak apa? Untuk meninggalkan apa yang telah disampaikan di awal, yakni minal auradi, sadari beberapa wirid, wal azkari, dan beberapa zikir. Ini kita harus waspada. Jikalau hati kita atau ada dalam hati ini kok sepertinya saya malas, berat sekali untuk melaksanakan wirid, untuk istiqomah. Nah, ini hati-hati, ya. Istiqolan ini ibaratnya merasa berat atau kaslan atau malas, terserah. Bidzalika fa'lam, maka ketahuilah anasyaitona al-la'ina, sesungguhnya setan yang telah dilaknat atau setan yang terkutuk, qadassa fi qalbika, telah memasukkan penyakit di dalam hatimu, di dalam hati kita, ta'addafina, penyakit yang disembunyikannya. Artinya penyakit itu yang samar, tak terlihat, yakni wahwa hubbul jah wal mal. Ini hati-hati. Artinya jikalau suatu saat entah karena memang kondisi capek, kondisi sudah lelah dan seterusnya, kemudian dalam hati kita, jiwa kita, nafsu kita mengajak tinggalkan saja wirid yang telah kamu biasa baca setiap harinya itu, yang telah istiqomah setiap mungkin habis maghrib, habis isya dan seterusnya, tinggalkan sebentar saja kok, sekali saja.
Kalau kita sudah tertipu sekali, maka biasanya setan akan memberikan was-was, ini akan memberikan penyakit yang masuk dalam hati yang secara samar tersembunyi. Ini akan menggoda kita terus ini, 1, 2, dan akhirnya kita lupa. Jikalau kondisi kita sudah seperti ini, maka fa'lam, ya, sesungguhnya apa? Setan telah menggoda kita, setan telah membujuk kita agar kita ini agar tidak melaksanakan aurat-aurat atau membaca wirid-wirid atau zikir yang telah kita istiqomahkan sebelumnya. Baik itu alasannya berat, baik itu alasan karena malas. Dan ketika sudah kondisi seperti ini, maka sadarlah itu kondisi yang seperti itu setan telah menggoda kita, setan telah memasukkan penyakit ke dalam hati kita. Fa'iyaka, maka hati-hatilah, maka kamu hati-hatilah, angtarrobihi, jangan sampai tertipu oleh tipu daya syaitan. Fatakunu dohkatan li syaitoni, maka ketika kita sudah tertipu, jikalau kita berikan was-was, diberikan sebuah godaan tipu daya oleh setan, kemudian kita mengiyakan, maka setan itu tertawa. Fatakuna dohkatan li syaiton fayuhlika, maka dia akan merusakmu. Summa yas khorobika, lantas setan akan menghinakanmu. Jadi awalnya mereka tertawa ketika kita sudah meninggalkan wirid atau bacaan-bacaan zikir yang telah kita baca sebelumnya. Lantas mereka apa? Akan menghina, akan merusak. Lantas yang terakhir mereka akan menghina. Dan ini jelas setiap saat bisa terjadi pada setiap diri kita. Mungkin saja karena memang sudah kerja seharian sehingga kondisi maghrib mungkin saja sudah memiliki aurat atau memiliki bacaan-bacaan yang sudah tersusun secara rapi, yang sudah diistiqomahkan, sehingga hati ini kadang nanti sajalah, saya tidur dulu, nanti Isya insya Allah saya baca. Ternyata Isya lupa. Nah, mereka sudah tertawa karena sudah berhasil menggoda agar apa? Agar kita meninggalkan apa-apa yang telah diistiqomahkan sebelumnya. Fa'in jarabta, maka ketika kita atau kamu sudah mencoba nafsaka, ketika kamu sudah memulai mencoba atau melatih dirimu muddatan, meskipun itu sebentar, fil aurat wal ibadah, di dalam membaca aurat, wirid-wirid, wal ibadat, dan serangkaian ibadah-ibadah, fakanat la tastaqiluha kaslan, maka di dalamnya jikalau tidak kita merasa berat ataupun merasa malas anha dari beberapa aurat dan ibadah ini tadi, lakin dhaharat raghbatuka fi takhsilil ilmin nafi walam yurid bihi illa wajhallah ta'ala wa darul akhirah fadzalika afdalu ma nawafil ibadat. Artinya jikalau kita sudah berusaha, kita sudah berikhtiar meskipun itu sebentar, itu tidak dirasakan berat, kita tidak merasa berat atau tidak merasa malas, malah bahkan di sini dhaharat raghbatuka ini jelas kita semakin suka, semakin senang, semakin bergembira fi tahsilil ilmin nafi, untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Walam yurid, dan tidak mengharap kecuali zatnya Allah atau tidak mengharap kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala, wa darul akhirah, dan hari akhirat nanti atau hal-hal yang berkaitan dengan yang akan datang. Afdalun min nawafilil ibadat, artinya ini adalah lebih baik daripada rangkaian ibadah sunnah. Jadi simpulnya atau sederhananya makna yang dapat kita ambil, jikalau kita sudah berusaha kemudian kita melaksanakan bacaan-bacaan wirid kita dan ibadah-ibadah yang telah disyariatkan, yang telah banyak kita disampaikan oleh imam-imam kita, dan kita tidak merasa malas, tidak merasa berat, dan bahkan ini malah semakin menambah giat kita ya untuk mencari ilmu yang bermanfaat dan tidak mengharapkan apa-apa kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala wa darul akhirah, maka dalam kondisi yang seperti ini maka kita melakukan beberapa atau lebih baik dari beberapa ibadah sunnah. Ya, ini dalam
tujuan akhir kita, ya mudah-mudahan bisa seperti ini. Artinya ini suatu kegiatan yang baik, ini ibadah yang baik, maka jangan sampai semangat kita, jangan sampai niat kita itu kendor. Apalagi kita tadi ada bujuk rayu atau tipu daya dari syaitan. Mudah-mudahan dijauhkan dari tipu daya syaitan. Kemudian ini yang pertama, ini hal yang pertama, yakni belajar atau menuntut ilmu. Kemudian yang kedua al-halu tsaniyah, yakni tingkah atau hal, ahwal atau amalan yang kedua adalah alla taqdira, jikalau kita tidak mampu ala tahsilil ilmin nafi, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, lakin tashtaghilu bi wadhaifil ibadat, akan tetapi kita sibuk dengan apa? Wadifah, tugas-tugas ibadah, minal dzikri, bayani saking, atau ini rupanya apa, bentuknya adalah zikir wal Quran, dan membaca Quran, wa tasbih, dan membaca tasbih, wa sholat, dan melaksanakan sholat sunnah. Artinya jikalau kita tidak mampu untuk melaksanakan atau tidak mampu mendapatkan ilmu yang bermanfaat, tidak dapat belajar dalam satu majelis ilmu lah, maka hal yang kedua atau amalan yang kedua yang dapat kita lakukan dari tergelincirnya dari munculnya matahari, selesai melaksanakan sholat duha sampai dengan tergelincirnya matahari, maka yang kedua yang dapat kita lakukan adalah apa? Kita dapat menyibukkan diri dengan apa? Tugas-tugas ibadah, yakni dari zikir, membaca Al-Quran, tasbih, baca tasbih, dan sholat sunnah. Ini yang kedua. Fadzalika min darajatil abidin, maka ini merupakan derajat orang-orang yang ahli ibadah, wasiyari sholihin, dan jalannya yang orang-orang yang soleh. Fatakunu aidan bidzalika minal faizin, artinya kelompok ini atau golongan-golongan ini merupakan golongan-golongan yang orang-orang yang beruntung. Jikalau satu tidak bisa mencari ilmu, maka ini bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang apa? Yang ini bersifat apa? Wadifah ibadah, dari zikir, baca Quran, bertasbih, tahmid, takbir, dan beberapa rangkaian kegiatan amalus sholihah yang kemarin itu, ini bisa dikerjakan. Ya, ini bisa termasuk menjadi golongan orang yang beruntung. Di waktu pagi kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Al-halu tsalisah, yakni hal atau amalan yang ketiga yang dapat kita lakukan adalah ang tashtaghila bima yasilu minhu khairun minal muslimin, yakni kita menyibukkan diri dari menghasilkan kebaikan minal muslimin, dari orang-orang muslim. Artinya kita melakukan sebuah kebaikan atau menghasilkan kebaikan kepada orang banyak. Wa turun ala qulubil mu'minin, dan membuat senang hati orang mukmin. Au tayassara bihil a'malus sholihat, atau mempermudah beberapa amal-amal soleh. Contohnya kahidmatul fuqaha, yakni untuk berkhidmah, mengabdi kepada orang-orang yang ahli fikih. Wasufiyati, dan orang-orang ahli tasawuf, wahlidin, dan orang-orang pemuka agama, ustadz, guru-guru kita. Kemudian fistighalihim wasa'i, dan memberi fi'id amil fuqara wal masakin, dan memberikan makan pada fakir dan miskin. Artinya jikalau ini hal yang ketiga, ya, satu mencari ilmu atau belajar, kemudian untuk wadifah dalam ibadah, zikir, dan seterusnya, maka yang ketiga ini kita bisa menyibukkan diri untuk menghasilkan kebaikan kepada orang lain atau untuk orang lain. Contohnya di sini adalah atau membuat hati senang kepada mukmin, orang-orang mukmin. Ini contohnya adalah apa? Untuk berkhidmah kepada ahli tasawuf, pada guru-guru kita. Kita mengabdikan diri, kita berkhidmah kepada guru-guru kita. Kemudian bisa juga kemudian untuk memberi makan fakir miskin, ini juga bisa. Kemudian alal marudha, atas orang yang sakit, bil iyad, untuk menjenguk orang yang sakit, menengok orang janaizi bitasyi'i, dan atas orang yang atau jenazah untuk mengiring. Artinya ini beberapa rangkaian amalan yang bisa kita kerjakan jikalau 1-2 ini tidak bisa dikerjakan. Maka yang ketiga ini bisa kita amalkan.
yakni a'malus sholihah, atau orang kita menghasilkan kebaikan untuk orang lain. Fakulu dzalika afdalu min nawafil, dan ini semuanya ini lebih baik daripada ibadah-ibadah sunnah. Jadi kepada guru, memberikan makan fakir miskin, kemudian mengiring jenazah, bahkan sampai dengan dikuburkan, menengok atau menjenguk orang yang sedang sakit. Ini ada batasnya juga, nanti sakit kepala kita tengok. Kalau di dalam kitab Irsyadul Ibad itu ada beberapa kriteria. Salah satunya contoh, kalau memang ini penyakit yang ringan seperti sakit kepala, ya enggak usah. Ya, ada di kitab Irsyadul Ibad. Mungkin besok atau suatu saat akan dibahas oleh Ustadz Mu'atok ya. Ya, itu ada. Artinya contohnya itu seperti itu. Ya. Menjenguk orang sakit itu juga baik. Kenapa ini semuanya? Ya, ini lebih baik daripada ibadah-ibadah sunnah, karena fa inna fihi, di dalamnya ini maksudnya adalah memberikan makan, khidmah, fakir miskin, menengok orang sakit, kemudian mengiring jenazah itu. Fa inna fihi ibadatun adalah merupakan rangkaian ibadah. Jadi yang namanya ibadah itu bukan hanya kemudian kita sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala, tidak, banyak, karena ada mahdoh, ada ghairu mahdoh ya. Jadi banyak kegiatan atau amalan-amalan yang kemudian dapat bernilai sebagai ibadah. Ini salah satu contohnya, kita memberikan makan fakir miskin, ini juga berupa ibadah. Kemudian mengiring jenazah, kemudian menengok orang yang sakit, membantu orang tua, apapun itu bentuknya bisa berupa beribadah. Karena apa? Wa fiha rifqun lil muslimin. Karena apa? Karena di dalam apa yang telah kita sebutkan atau kita bahas ini memberikan manfaat kepada orang Islam. Jadi nilai ibadahnya adalah memberikan manfaat kepada orang lain. Itu sudah dianggap sebagai ibadah. Jadi jangan dipersempit pengetahuan kita, wawasan kita, bahwasanya ibadah itu ya sholat, selesai. Ibadah itu yang ngaji, taklim, enggak, banyak ragamnya ya. Tidak hanya demikian, kita makan minum ini juga bisa bernilai ibadah. Jikalau kita kita niatkan apa? Agar kita kuat, agar kita memiliki daya kekuatan untuk melaksanakan ibadah, untuk mengabdi kepada Allah, untuk menyembah kepada Allah. Itu makan minum kita bisa bernilai ibadah. Ya, artinya banyak hal. Itu hal yang ketiga, atau amalan atau perbuatan yang dapat dikerjakan. Yang nomor 3, al-halur rabi'ah, yang nomor 4, atau amalan-amalan yang nomor 4 ini yang bisa kita kerjakan. Allah taqwa, jikalau kita tidak mampu ala dzalika, untuk mengerjakan 1, 2, 3, menuntut ilmu, belajar tidak bisa. Kemudian untuk melaksanakan aurat-aurat, zikir-zikir, membaca Quran, tasbih, tahmid tidak bisa. Kemudian untuk berkhidmah kepada orang, berjenguk dan seterusnya tidak bisa. Maka fastahil, maka sibukkanlah dirimu, bihajatika, dengan hajatmu, dengan tugasmu, iktisaban, ini berupa apa? Berupa bekerja, ala nafsika, atas dirimu sendiri atau untuk dirimu sendiri, au ala iyalika, atau atas keluargamu. Nah, ini yang terakhir, atau kelompok atau amalan yang keempat yang dapat kita lakukan setelah sholat duha sampai dengan tergelincirnya matahari. Jikalau tidak bisa melakukan atau belajar ilmu, maka yang kedua, tidak bisa juga yang namanya untuk melaksanakan wirid, zikir, kemudian melaksanakan tasbih, tahmid, tidak bisa. Yang ketiga, membantu berkhidmah untuk membahagiakan, untuk menghasilkan kebaikan, itu tidak bisa. Maka yang keempat, bekerjalah. Untuk siapa? Untuk dirimu sendiri ataupun untuk keluargamu. Maka ini yang keempat, artinya yang terakhir, hal yang terakhir atau amalan yang terakhir yang kita lakukan di waktu mulai terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Waqad salimal muslimun, dan telah selamat siapa orang-orang muslim banyak, mingka dari kamu, wa aminu, dan orang yang beriman, milisanika dari tanganmu, dari misan, mohon maaf, milisanika dari lisanmu, lidahmu, wayadika dan tanganmu, wa salimalaka dinuka, Islam
tartakib maksiatan, artinya jikalau orang Islam itu akan selamat, artinya semua orang yang ada di sekitar kita itu akan selamat jikalau apa? Jikalau kita bekerja ini tidak kemudian mengandung atau tidak cenderung ke arah maksiat. Ya, ini sehingga bisa selamat dari tangan, dari lisan ataupun dari agama itu sendiri. Jikalau apa? Jikalau kita tidak melaksanakan maksiat. Selanjutnya wa'lam annal abda fi haqqi dinihi ala salasi darajatin imma salimun wa huwa al-muqtasiru ala ada'il faraidi wa tarkil ma'ashi. Artinya ketahuilah annal abda sesungguhnya hamba fi haqqi dinihi di dalam hak beragamanya, dalam hak agamanya ini ala salasi derajat, ada 3 derajat, 3 tingkatan seorang hamba itu. Artinya ada grade, ada kelas, ada strata, katakanlah. Ada derajat, ada 3 derajat seorang hamba ini di dalam agama. Yang pertama adalah imma salimun, yakni orang-orang yang selamat. Selamat adalah adail faraidi. Orang yang selamat adalah orang-orang yang hanya melakukan atau hanya melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa tarkil ma'asyi, dan meninggalkan maksiat. Ini adalah orang yang selamat. Intinya kita kalau melaksanakan kewajiban atau menunaikan kewajiban dan meninggalkan maksiat, maka kita termasuk orang-orang yang selamat. Aurabihun, atau orang-orang yang beruntung, wahwa al-mutawati'u bil qurbat wan nawafil. Artinya orang-orang yang melaksanakan fardu, meninggalkan maksiat, dan kemudian apa? Melaksanakan amalan-amalan yang sunnah. Ini adalah orang-orang yang beruntung. Ya. Jadi bukan hanya selamat, tapi sudah untung. Kalau untung ini kalau selamat ya artinya kalau dalam tijarah jual beli selamat ya aman, artinya kita kembali pokok. Kita modal 5.000 kembali 5.000. Tapi kalau orang yang robih ini atau orang-orang yang beruntung ini modal 5.000 kembali 10.000 atau bahkan 15 atau 20.000. Karena namanya orang yang untung pasti berlipat ganda. Ini kalau kita hitungan matematik atau dalam ilmu tijarah. Tapi kalau dalam indallah, dalam sisi Allah, tentu pahala yang mengerti adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya berapa kali lipat itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ada orang yang selamat, ada orang yang beruntung. Yang ketiga adalah au khosirun, adalah orang-orang yang merugi. Wahwa al-muqassiru anil lawazim, artinya orang-orang yang hanya melaksanakan kewajiban Allah, kewajiban yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya dia kerjakan, akan tetapi dia tetap melaksanakan maksiat. Artinya banyak dan masih gemar dan masih sering menjalankan hal-hal yang mengandung dosa. Jadi ini orang-orang yang kerugi atau orang yang mengalami kerugian. Jadi dari ketiga derajat atau 3 tingkatan ini kita pilih mau jadi orang yang selamat, mau jadi orang-orang yang beruntung, atau menjadi orang yang merugi. Maka kita yang tahu diri kita, selama saya di level mana. Apakah saya termasuk orang yang termasuk golongan yang selamat, golongan yang pertama, yakni orang-orang yang hanya melaksanakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan maksiat, atau yang kedua, saya sudah melaksanakan kewajiban, meninggalkan maksiat dan juga melaksanakan amalan sunnah yang lainnya, atau yang ketiga, melaksanakan kewajiban-kewajiban namun tetap menjalankan kegiatan atau hal-hal yang mengandung dosa, ya. Sedekah lancar, kemudian pengajian lancar, ghibah lanjut, tidak masalah. Orang yang seperti ini adalah orang-orang yang apa? Orang yang termasuk orang-orang yang merugi. Artinya hal-hal yang wajib sudah dikerjakan dengan baik, namun di suatu saat atau di suatu dalam kondisi tertentu tetap melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari tingkatan derajat ini kita bisa mengkoreksi kira-kira saat ini atau dalam detik ini saya dari posisi mana. Yang tahu adalah diri kita masing-masing,
ya, diri Anda masing-masing dan juga Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita bisa menjadi orang-orang yang beruntung, maka kita harus melaksanakan kewajiban, meninggalkan maksiat dan mengamalkan amalan-amalan sunnah yang lainnya. Kalau memang dirasa berat, maka kita cari yang aman, golongan yang tengah, yakni orang-orang yang selamat, yakni menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi atau meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Itu kalau level aman, artinya kita mencari jalan tengah. Namun jangan sampai menjadi kelompok atau derajat yang ketiga, yakni kelompok orang-orang yang merugi. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini ataupun pemirsa live streaming yang ada di Facebook dan serta para pendengar setia Radio Al-Hikam 91.9, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan ridho, melimpahkan riayah kita, pertolongan, hidayah kepada kita semua, sehingga kita termasuk menjadi hamba-hamba orang-orang yang beruntung. Amin, Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya jikalau ada hal-hal yang kurang pas dalam pemaknaan atau apapun, saya mohon ampun dan mohon maaf. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih setia bersama kami 91,9 FM Radio Al-Hikam, media dakwah informasi dan hiburan keluarga. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya.